Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami memberikan studi komprehensif tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, kita telah mencapai kitab Imamat buku ketiga yang ada dalam Perjanjian Lama, pada pasal 23, kita mulai mempelajari pasal 23 2 episode yang lalu, dan ini adalah yang ketiga. Dan di episode ini kita akan melanjutkan pasal tersebut, berarti memiliki 3 episode hanya untuk pasal tersebut. Karena hal itu sangat penting terkait dengan banyak bagian dalam Alkitab dengan Perjanjian Lama dan juga dengan Perjanjian Baru. Hal ini tentang apa yang disebut dengan 7 hari raya Tuhan. Dan dalam 2 episode sebelumnya kami memberikan pelajaran tentang Paskah, dan pesta roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung, dan hari raya Minggu, dan hari raya Sangkakala. Sementara hari ini, di episode ini, kita akan berbicara tentang hari raya pendamaian dan tentang hari raya pondok daun. Ikuti kami dalam studi ini dan persiapkan pertanyaan Anda jika Anda memilikinya, kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, di 2 episode sebelumnya kita telah selesai dengan Hari Raya Sangkakala. Dan kita belajar bahwa Hari Raya ini mengacu pada akhir zaman, gereja di bumi dan bergabung dengan surga. Ini waktu ketika Tuhan kembali dan berurusan dengan orang-orang yang tercerai-berai di dunia dengan cara yang berbeda. Ini disebut pertemuan kudus, karena saat itulah mulai mengumpulkan orang-orang duniawi setelah pengangkatan gereja. Ya. Izinkan saya membaca beberapa ayat yang terkait dengan hari pendamaian yang ditulis dalam pasal 23, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Kita akan mulai dengan ayat 26. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian pada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat hari perhentian bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam kamu harus merayakan sabatmu." Kutipan ini terkait dengan hari penebusan. Mohon beri gambaran umum tentang latar belakang sejarah hari pendamaian dan apa artinya? Hari pendamaian kita telah mempelajarinya di pasal yang ke-16. Dan kita tahu bahwa itu sangat penting, tidak hanya sebagai salah satu dari 7 hari raya, tetapi juga karena itu adalah satu-satunya hari di mana imam besar memasuki tempat maha kudus. Dan dia tidak diizinkan masuk ke tempat itu pada hari lain, dan dia biasa membuat penebusan tahunan bagi umatnya, seolah-olah dia sedang membangun hubungan antara Tuhan yang kudus dan orang-orang. Hari itu, hari pendamaian jatuh pada hari ke-10 bulan ke-7. Kita tahu bahwa ada 4 hari raya yang berhubungan dengan bulan pertama, sedangkan 3 hari raya yang berhubungan dengan bulan ke-7. Yang menceritakan pada kita tentang pemulihan hubungan Tuhan dengan umatnya di dunia, dimulai dengan peniupan sangkakala, ketika dia akan mengumpulkan orang-orang terbuang dan terhilang dari Asyur dan Mesir
Seperti yang disebutkan dalam Yesaya 27. Di sini, tanggal 10 bulan itu. Dan nomor 10 adalah nomor tanggung jawab seperti yang kita ketahui adalah tanggung jawab mereka apa yang akan mereka lakukan terhadap dia yang datang 2000 tahun yang lalu. Dan mereka menghina dan menolak dia. Apakah mereka siap untuk merendahkan jiwa mereka dan berduka seperti orang berduka untuk putra tunggalnya? Dan berduka seperti orang berduka untuk anak sulung? Orang-orang saleh akan melakukan itu dan Tuhan akan memulihkan hubungannya dengan bangsa itu. Karena pertobatan dan iman mereka yang tulus dan kembalinya mereka kepada Tuhan. Saya ingin perjelas sesuatu, bahwa 4 hari raya itu terkait dengan bulan pertama, dan ini tidak berarti semuanya Ya. terjadi pada bulan pertama. Tidak. Tetapi mereka terkait Benar. dengan bulan pertama, hari Tidak. raya Minggu misalnya. Benar. Tidak di bulan pertama. Jadi Anda telah menghubungkan hari penebusan dengan bagaimana Tuhan akan berurusan dengan orang-orang duniawi setelah pengangkatan gereja. Siapa yang akan mengalami kesusahan besar Benar. untuk membuat mereka bertobat dan dikuduskan dan untuk memerintah mereka selama kerajaan 1000 tahun yang dimaksud dengan pesta tabernakel. Sekarang, kita perlu mendapatkan kejadian ini setelah pengangkatan gereja memerintahkan dalam tatanan dispensasional. Apa yang akan terjadi pada orang-orang itu setelah pengangkatan gereja agar kita bisa mengetahui apa itu hari penebusan, apa yang akan terjadi pada orang-orang. Mungkin para pemirsa belum pernah menemukan ini. Tepat. Setelah pengangkatan, Tuhan akan mendapatkan kembali hubungannya dengan bangsa itu. Mengapa saya mengatakan ini? Bukan hanya karena seluruh kitab suci menegaskan bahwa sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tetapi kita juga memiliki nubuatan dalam Daniel 9, 70 minggu ditentukan atas bangsamu dan kotamu. Sampai saat ini 69 minggu telah berlalu dengan diakhirinya Mesias, yaitu penyaliban Kristus. Mesias akan dilenyapkan, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Kemudian, masa hening yang panjang yang merupakan waktu gereja. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Dan setelah semua ini kita belum mencapai minggu ke-70. Kemudian dia mengatakan bahwa dia membuat perjanjian dengan banyak orang dalam 1 minggu, yaitu ke-70. Ini berarti bahwa setelah pengangkatan gereja, Tuhan akan memulihkan hubungannya dengan bangsa itu. Dan minggu dimulai jadi 7 tahun terakhir dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada di Matius 24 ayat 8, permulaan dari penderitaan. Dan yang kedua ada di Matius 24 ayat 20. Kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi 3,5 tahun terkait dengan awal penderitaan yang diikuti oleh 3,5 tahun kesengsaraan besar. Mengapa disebut kesengsaraan besar? Karena pada saat yang sama sesuatu yang mengganggu akan terjadi, kekejian yang membinasakan. Setiap orang akan diwajibkan untuk sujud kepada binatang itu dan orang-orang saleh tidak akan sujud, maka sebagian dari mereka akan dibunuh dan dijadikan syahid sebagaimana disebutkan dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel. Dan beberapa akan melarikan diri dan akan memberitakan Injil kerajaan. Pastinya hari-hari yang berat. Tetapi karena kemurahan Tuhan, hari-hari ini akan dipersingkat. Hanya akan terjadi 3,5 tahun. Jika itu akan lebih lama, tidak ada daging yang akan diselamatkan. Kemudian Kristus akan muncul dalam kemuliaan. Dan mereka akan melihat dia dan akan menemukan bahwa yang mulia yang turun dari surga adalah orang yang mereka tikam. Jadi ketika mereka melihat itu seperti yang disebutkan dalam Zakaria 12 ayat 10, dan aku akan menuangkan rumah dari Daud dan atas penduduk Yerusalem roh kasih karunia dan permohonan, maka mereka akan melihat kepadaku yang mereka tikam. Dan inilah yang akan terjadi, mereka akan meratapi dia. Hari pendamaian akan datang ketika Kristus muncul dan secara langsung akan diikuti oleh Pesta Perok Daun yang merupakan berkat kerajaan 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari penebusan adalah saat bangsa akan berkabung ketika mata mereka terbuka. Ya. Dan kembali ke nubuatan dan menemukan bahwa Mesias telah datang. Dan mereka menyalibkan dia, menggantung dia di kayu salib dan menolak dia. Dan setelah itu, mereka bertobat sungguh-sungguh dari dosa yang telah mereka lakukan. Dan kemudian mereka akan berkata, biarlah darahnya ditanggungkan ke atas kami dan atas anak-anak kami. Dan kejahatan membunuh Kristus. Dan mereka akan berkata, sekiranya engkau mengoyakkan langit, dan engkau turun, dan mereka akan merindukan kedatangannya. Ya. Itu sebabnya ini terkait dengan hari kesengsaraan, Ya. hari penebusan dosa. Di mana kita dapat menemukan hal yang dikatakan oleh nabi-nabi lain, atau itu hanya klaim atau interpretasi. Apakah beberapa sarjana mengklaim bahwa ada sesuatu yang disebut kerajaan 1000 tahun dan kesengsaraan besar? Atau kita dapat menemukan hal ini dan didukung ayat Alkitab? Faktanya, kitab suci disebut kata nubuat. Jadi, di sini di Imamat 23, kita membaca bahwa hari raya ini dalam urutan seperti itu tidak dibuat oleh manusia. Benar.
Bisakah kita menemukan ini di tempat lain? Saya sudah merujuk ke Zakaria. Zakaria, ya. Zakaria mulai dari pasal 9, Raja memasuki Yerusalem, tetapi dia dijual seharga 30 keping perak, sangat murah. Dalam Zakaria 12, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dalam pasal 13, terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Kemudian datanglah kerajaan Kristus dalam pasal 14. Urutan kerajaan ini tidak dibuat oleh manusia. Benar. Tetapi perintah ini dinyatakan dengan jelas dalam sabda Nabi. Iya. Anda telah menghubungkan ini dengan Daniel 9 dan Zakaria 12 dan semua kitab Tepat. Wahyu Ya, dan Matius 24 dan Yesaya. Jadi nubuatan ini berlaku di seluruh kitab suci dari awal sampai akhir. Dan pemirsa yang ingin tahu lebih banyak tentang kejadian setelah pengangkatan, mereka dapat mempelajari Matius 24 bersama kami dan ini tersedia di situs semuakitabsuci.com. tepat. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Anda telah memberitahu kami tentang Hari Raya Tuhan, Hari Raya Minggu, dan Hari Raya Sangkakala. Tapi Hari Penebusan disebut Hari Penebusan, bukan Hari Raya. Mengapakah? Silakan. Karena sebenarnya itu bukan hari raya. Karena itu adalah satu-satunya hari dalam setahun ketika mereka biasa berpuasa berdasarkan perintah Tuhan dan sesungguhnya mereka dapat mempertahankan puasa yang lain yaitu persembahan sukarela di lain waktu. Mereka bisa berpuasa kapanpun mereka butuhkan. Tetapi Tuhan memerintahkan untuk mereka berpuasa pada hari itu sebagaimana dinyatakan di sini. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Yang berarti bahwa mereka tidak akan makan dan akan menyiksa diri mereka sendiri suatu hari kesengsaraan. Dan tentu saja penerapan rohani adalah penampakan Kristus kepada orang Israel dan mereka akan berkabung seperti orang berduka atas putra tunggalnya. Dia juga berduka atas anak sulungnya ketika seseorang kehilangan putra tunggalnya atau anak sulungnya. Apakah dia punya selera makan? Tidak. Dia mungkin tidak makan selama beberapa hari dan dia bahkan tidak memikirkan makanan. Saya pikir ini adalah keadaan orang-orang pada hari ketika mereka kembali dalam pertobatan. Kita telah mengalami hal yang sama secara parsial dan individual ketika siapapun datang kepada Tuhan. Kata-kata dari Kisah Para Rasul 2 akan digenapi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Berapa banyak orang yang meneteskan air mata untuk waktu yang lama setelah mereka mendengar tentang kasih karunia dan pembebasan Tuhan ketika mereka bertobat. Faktanya, pertemuan kita dengan Tuhan dimulai dengan air mata. Tapi memang itu tidak berakhir dengan apa-apa selain sukacita. Seperti yang kita baca di bagian Hari Raya Pondok Daun, suasana luar biasa dari Hari Raya itu adalah kegembiraan, supaya kamu benar-benar bersukacita. Bersukacita, baik. Mari kita beralih ke Hari Raya Tabernakel. Ya, Saya akan baca beberapa ayat dan kembali untuk memberi pertanyaan. tentu. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa katanya, katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada Hari Raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Apa yang dimaksud dengan Hari Raya Pondok Daun secara historis dan nubuat? Tentu saja Hari Raya Pondok Daun tidak diadakan di Mesir atau di padang gurun. Tetapi ketika mereka memiliki tanah itu, mereka harus tinggal di kemah-kemah pada hari raya ke-7. Mereka akan meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tabernakel untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang masa lalu dengan pasang surutnya. Dan itulah mengapa kita membaca di ayat yang ke-40. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok. Pelepah-pelepah pohon kurma, ranting-ranting dari pohon yang rimbun yang melambangkan kemenangan. Lalu pohon-pohon yang rimbun yang mewakili keadaan rumit mereka. Kemudian pohon-pohon gandarusa yang berhubungan dengan air mata mereka.
Kita telah melalui saat-saat menangis, saat-saat kebingungan, saat-saat gembira, saat-saat kemenangan. Ketika kita mengingat bahwa dalam kekekalan, mana yang akan membuat kita bahagia, mereka berempat. Bahkan saat-saat kita menangis, ya karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Kita akhirnya akan tahu bahwa semua ini untuk kebaikan kita sendiri. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya terakhir dan ini adalah tentang perjalanan orang-orang memasuki negeri dan tinggal di tabernakel Benar. untuk mengingat perjalanan. Perjalanan orang-orang ini membuktikan ketidaksetiaan mereka dan kesetiaan tertinggi dari Tuhan. Kita akan segera membaca tentang kerajaan milenial dan Hari Raya Pondok Daun, tetapi saya ingin berbicara tentang istirahat kita sendiri setelah mencapai keabadian. Kita akan mengingat beberapa hari, mengingat perjalanannya, tetapi kita akan sibuk memikirkan satu hal saja. Mohon beritahu tentang bagaimana penampilan kita dalam kekekalan. Tentang apakah percakapan, penyembahan, dan nyanyian kita dalam kekekalan. Lihat, Anda dapat melihat bahwa pasal ini dimulai dengan hari Sabat. Dan kita tahu di episode pertama di mana kita berbicara tentang pasal ini bahwa rencana terakhir Tuhan adalah membuat kita beristirahat. Jadi masih ada perhentian Sabat bagi umat Tuhan. Tuhan akan beristirahat, ya begitu juga kita. Bagaimana itu? Karena jejak dosa akan terhapus. Seseorang pernah berkata bahwa jejak dosa akan terhapus dan kejahatan akan hilang. Dan pada hari yang kekal aku akan tinggal bersama Sang Kekasih. Pasal ini tidak hanya dimulai dengan hari Sabat, tapi juga berakhir dengan tidak hanya Hari Raya Pondok Daun. Jika kamu perhatikan, Hari Raya Pondok Daun adalah 7 hari. Tapi ada hari ke-8. Jadi apa yang dimaksud dengan hari ke-8 Hari Raya Pondok Daun? Menuju keabadian yang bahagia. Hari abadi Tuhan. Hari abadi Tuhan. Jadi Hari Raya Pondok Daun memberitahu kita tentang pemerintahan Kristus di seluruh dunia selama 1000 tahun. Jadi hari ke-8. Hari besar terakhir dari Hari Raya ini seperti yang disebutkan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus." Jika orang mencari hal-hal yang kekal dan bosan dengan hal-hal duniawi yang fana, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Baik, terima kasih, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Tolong jelaskan sifat kerajaan milenial dan apa nama lainnya dalam kitab suci. Kita dapat melihat Kristus, Roh Kudus, dan iblis. Kristus akan muncul dan akan memerintah atas seluruh alam semesta dan semua akan sujud di hadapannya. Roh Kudus, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi bayangkan, Kristus sedang memerintah dan semua orang sujud di hadapannya dan Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Dalam adegan itu, iblis berada di dalam lubang selama 1000 tahun supaya tidak lagi menipu bangsa-bangsa. Tapi kita juga bisa melihat 3 hal lain, kebenaran, kedamaian, dan kemakmuran. Kebenaran akan menang, kebenaran akan memerintah. Dan damai berdasarkan kebenaran. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Jadi kebenaran, kedamaian, dan kemakmuran, banyak hal baik akan menyebar ke seluruh dunia. Sekarang saya memberitahu tentang 6 hal, tetapi pada kenyataannya itu jauh lebih dari itu. Mengenai nama-nama kerajaan milenial, sejauh ingatan saya misalnya, regenerasi dalam Matius 19, salah satu namanya adalah Kerajaan Regenerasi Negeri Baru. Dalam Kisah Para Rasul 3, saat menyegarkan, saat pemulihan segala sesuatu. Dalam Roma 8, kebebasan semua ciptaan. Dalam Efesus 1, dispensasi dari kepenuhan waktu. Dalam Ibrani pasal 2, dunia yang akan datang. Dalam Ibrani pasal 6, zaman yang akan datang. Dalam Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun. Pasti ada nama lain, tapi ini yang bisa saya ingat. Ini adalah nama lain dari kerajaan 6 kali milenial. kerajaan milenial disebutkan secara harafiah, sehingga tidak ada ruang untuk menebak.
Berapa tahun yang dibutuhkan? 1000 tahun. 6 kali dalam satu pasal. Dalam satu pasal, 6 kali dalam satu pasal. Yaitu Wahyu 20. Dalam Wahyu 20. Di Wahyu 20, kerajaan 1000 tahun disebutkan 6 kali. Jadi dia tidak meninggalkan ruang untuk berargumen setelah itu. Tepat. Apakah itu spiritual ataukah harafiah? Menggunakan ayat yang berbunyi di hadapan Tuhan satu hari sama seperti Saya 1000 tidak tahu tahun. mengapa orang tidak percaya Jadi Tuhan. kita mengatakan itu adalah kerajaan 1000 tahun. Anda menyebut beberapa nama. Tentu ada wilayah di kerajaan milenial. Ya. Domain surgawi, domain duniawi. Kita Ya. sebagai gereja di wilayah kerajaan milenial mana kita berada? Wilayah surgawi. Disebut apa? Kerajaan Bapa. Baik. Dan dalam Daniel pasal 7 disebut orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ya. Jadi kita termasuk di atas. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari Seperti dalam kerajaan matahari. Bapa mereka. Tapi wilayah Tepat. duniawi adalah, Ini adalah kerajaan dari anak apakah manusia. ini yang membuat Petrus ketika dia berada di gunung dan melihat Tuhan dalam wujud yang tidak biasa? Dia melihat Musa dan Elia. Ingat hari raya tabernakel, keadaan tabernakel. Mohon beritahu kami tentang hubungan antara gunung transfigurasi dan kerajaan 1000 tahun. Kapan Kristus dalam pasal sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya, berbicara tentang salib? Berbicara tentang salib, Petrus menegur dia dengan berkata, "Jauh darimu," dan saya pikir ini adalah pertama dan terakhir kalinya Petrus menegur Tuhan. Dan Tuhan langsung berkata, "Enyahlah iblis." Ya, Dia menyuruhnya untuk berjalan di belakangnya, tidak memberitahu dia apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi ketika dia melihat kerajaan ini, gambar itu bukanlah kerajaan. Itu hanyalah gambar atau miniatur sehingga mata Petrus bisa menyaksikan. Tanggapan Petrus adalah bahwa ia menegaskan bahwa ini yang seharusnya terjadi, bukan salib. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara Yosef, kita telah belajar tentang urutan bahwa dengan mencapai hari raya tabernakel, kita memiliki referensi kerajaan 1000 tahun. Benar. Saya ingin kembali untuk mengambil beberapa gagasan 7 hari raya tentang kesenjangan waktu. Ya. Dari hari raya buah sulung sampai hari raya minggu 49 ataupun 50 hari. Dan Anda telah memberitahu kami bahwa hari raya buah sulung mengacu pada kebangkitan Kristus dan hari raya minggu mengacu pada turunnya Roh Kudus. Ya. Periode dari kebangkitan Kristus sampai kenaikan, apa yang dia lakukan, kepada siapa dia menampakkan diri, dan dari siapa dia menghilang? Apa yang pernah dia lakukan? Faktanya ada 4 gagasan utama yang dapat saya lihat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dan saya hanya mengingatkan Anda bahwa Kristus tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya setelah kebangkitan, hanya orang-orang percaya yang sejati. Dunia berdosa yang jahat hanya melihat Kristus ketika dia digantung di kayu salib karena malu berdarah. Dan mereka hanya akan melihat dia sampai kedatangannya dalam kemuliaan dan kuasa, dan mereka akan ketakutan ketika melihatnya. Alasan pertama mengapa Kristus muncul selama 40 hari adalah untuk mengenakan tangannya untuk yang lemah dan menghibur orang yang dicintainya yang patah hati. Karena kematiannya, maka ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, orang yang paling terkena dampak kematiannya. Kemudian dia menampakkan diri kepada Petrus yang patah hati karena menyangkal Tuhan, seperti yang disebutkan dalam Zakaria pasal 13. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Hal kedua adalah membuktikan bahwa kebangkitan itu benar. Karena dia bukan hantu yang dibayangkan oleh beberapa orang, karena dia menampakkan diri kepada pria dan wanita, kepada individu dan kelompok, kepada 12 murid bersama-sama, dan kepada lebih dari 500 orang, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 15. Alasan ketiga adalah untuk mempersiapkan mereka untuk keadaan baru, bahwa dia tidak akan lagi berada di bumi bersama mereka, tetapi dia akan bersama mereka dengan cara lain. Mereka tidak akan melihat dia dengan mata mereka, melainkan dengan hati mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat dia, namun dia dapat melihat mereka, dan dia membuktikan ini lebih dari sekali. Misalnya, ketika ia menampakkan diri pada Thomas dan menegurnya dengan mengatakan, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan mengatakan apa yang Thomas katakan ketika Tuhan tidak ada di sana, yang berarti dia ada di sana. Hal terakhir adalah untuk mempersiapkan mereka misi besar, karena mereka tidak seharusnya meratapi orang yang mereka cintai yang pergi, tetapi mereka harus menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Baik, bisakah Anda menanggapi 2 hari raya tertentu? Hari raya buah sulung dan hari raya mingguan. Anda memberitahu bahwa pesta buah sulung di mana ada berkas unjukan adalah tentang kebangkitan Kristus. Ya. Tetapi hari raya minggu mengacu pada turunnya Roh Kudus dan mendirikan gereja. Mohon buat perbandingan antara 2 hari raya ini, Kristus di sini dan juga Kristus di sana. Tempat orang percaya di sana sini. Jadi Kristus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada para murid. Ini adalah buah sulung. Kristus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus. Inilah hari raya Pentakosta. mingguan. Kita dapat melihat bahwa melalui kebangkitan,
menjadi kepala dan dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta menjadi Sebuah tubuh. tubuh. Dan tentu saja kepala harus ada di depan tubuh. Pesta pertama memberitahu kita bahwa kita ada dalam Kristus, buah sulung, dan ini adalah hak istimewa kita. Dan di pesta kedua, kita berada dalam roh seperti yang disebutkan dalam Roma 8. Dan inilah keadaan kita sejak hari Pentakosta. Tepat. Baik, terima kasih. Saudara Yosef, saya punya pertanyaan terkait dengan persembahan buah sulung. Ya. Di ayat 13. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari ini juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu membawa persembahan Allahmu. Mengapa mereka dilarang memakan makanan tersebut sampai dengan hari itu? Sampai pada hari yang sama berarti memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya yang pertama. Baik. Dan mereka tidak boleh makan sampai Tuhan mengambil bagiannya dari tanamanmu. Tuhan harus dipuaskan dulu. Tuhan harus dipuaskan dahulu. Ini adalah pelajaran yang harus dipelajari. Tetapi ada pengajaran yang luar biasa dalam Lukas pasal 6 yang memberitahu kita tentang para murid pergi melalui ladang gandum, memetik bulir gandum dan memakannya. Ini disebutkan dalam Lukas pasal 6. Saya akan membacakannya untuk Anda dan ini agak sulit. Pada suatu hari Sabat, Ya. ini normal karena kedua terjadi setelah pertama. Mengapa dia menggunakan ungkapan ini, Sabat kedua setelah yang pertama, untuk menggambarkan hari di mana mereka tidak boleh makan? Karena pada hari Minggu, hari Sabat berikutnya, mereka harus mempersembahkan berkas buah sulung. Jadi pada hari Sabat pertama mereka tidak boleh makan. Ketika mereka mempersembahkan berkas buah sulung pada hari Sabat berikutnya, mereka bisa makan. Jadi di sini dikatakan pada suatu hari Sabat, jadi diperbolehkan bagi para murid untuk Mereka makan. tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tak buat kesalahan, Benar. tapi orang jahat ini tidak meninggalkan mereka sendirian. Jadi bagian Tuhan adalah yang pertama. Bagian Tuhan adalah yang Jadi pertama. Kristus dalam kebangkitannya harus memuaskan hati Tuhan terlebih dahulu Tepat. sebelum orang percaya mengambil bagian mereka dalam kebangkitan Kristus. Kita salah jika kita berpikir bahwa kitalah maksud dan tujuan dari segalanya. Tentang kebangkitan Kristus, pertama-tama dimaksudkan untuk kemuliaan Allah, Tepat. kemudian untuk kebaikan orang-orang percaya. Kemudian untuk kebaikan kita sendiri, selama Tuhan dimuliakan, Dia murah hati dan akan memberi. 7 hari raya ini, Ya. ada 3 hari raya utama ketika orang-orang datang untuk merayakan di hadapan Tuhan. Mohon jelaskan. Disebutkan dalam Ulangan 16, hari raya pertama dan tengah dan yang terakhir, yang pertama, keempat, dan ketujuh. Yang pertama adalah Paskah. Yang di tengah hari adalah hari raya mingguan. Dan yang terakhir adalah hari raya Tabernakel. Pondok Daun. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk datang pada ketujuh hari raya itu untuk tidak membebani mereka. Tuhan itu penyayang. Melainkan Dia menyuruh mereka untuk datang pada 3 hari raya ini sehingga semua laki-laki mereka akan datang. Bukankah itu berbahaya bahwa semua laki-laki meninggalkan negeri itu? Dan orang lain tahu kapan hari raya ini sebenarnya. Mereka dapat menyerang mereka, tapi Tuhan meyakinkan mereka. Selama Tuhan bersama mereka, tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Dan tidak pernah kita temukan dalam sejarah bangsa ini bahwa mereka pergi ke hari raya dan masih menyerang mereka. musuh mereka menyerang mereka. Baik. Terima kasih untuk pelajaran yang begitu komprehensif. Kita belajar dari firman Tuhan yang sangat kaya. Kita sudah di akhir episode. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, ini adalah kronologi waktu untuk berurusan dengan orang-orang duniawi. Dengan meniup sangkakala, Tuhan akan mulai berurusan dengan bangsa ini sekali lagi setelahnya gereja dibawa ke surga. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.